Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kesempatannya kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pada mata kuliah manajemen finansial. Dan pada sesi kali ini kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan terkait dengan yang namanya manajemen persediaan. Sebelumnya, saya akan flashback terkait dengan sesi sebelumnya pada manajemen persediaan part yang pertama, di mana kita telah membahas terkait dengan komponen-komponen yang ada di dalam persediaan, di mana ada bahan baku, bahan setengah jadi, dan barang jadi gitu ya. Dan kemudian bagaimana persediaan itu menciptakan laba dan pertimbangan-pertimbangan terhadap manajemen persediaan yang harus aman dan harus menghasilkan laba, dan juga kita harus memperhatikan yang namanya resiko ya. Yang namanya manajemen resiko itu ada di setiap kegiatan atau aktivitas manajemen yang lainnya, termasuk di manajemen persediaan ini, di mana kita juga sudah bisa membedakan terkait dengan manajemen persediaan bagi perusahaan dagang dan juga perusahaan industri. Dan kemarin kita sempat menghitung yang namanya perputaran persediaan dalam 1 tahun paling tidak, dan juga lamanya periode persediaan itu sendiri ya, kapan barang-barang itu sendiri bisa dijual ya, dari sebelumnya dari bahan baku menjadi yang siap jual. Nah, pada sesi kesempatan kali ini kita akan membahas setiap komponennya. Komponen pada persediaan, di mana di situ ada bahan baku, bahan setengah jadi, dan juga barang jadi yang siap jual. Untuk perhitungannya sebenarnya sama ya, kurang lebihnya sama, dasarnya sama, hanya ada sedikit tambahan-tambahan, tapi secara keseluruhan sama. Kita akan mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu pada bahan baku ya. Ketika kita berada di perusahaan yang namanya perusahaan industri, di mana sebelum kita menjual barang jadi ke konsumen yang siap jual, kita pasti harus menyetok gitu ya, atau mempersiapkan persediaan bahan baku. Nah, tingkat persediaan bahan baku real yang harus dimiliki oleh perusahaan ini pada umumnya itu dipengaruhi oleh 5 hal pokok ya, kita harus perlu perhatikan ketika kita akan menyediakan yang namanya bahan baku. Yang pertama adalah waktu menunggu atau lead time. Yang kedua adalah frekuensi pemakaian, frequency of use. Ketiga adalah investasi terhadap persediaan bahan baku ini sendiri. Keempat, kita juga harus melihat yang namanya sifat fisik atau physical karakteristik dari bahan baku ini sendiri ya. Kelima adalah penawaran bahan baku atau supply-nya. Kita analogikan saja kita pada perusahaan furniture ya, yang mungkin bahan dasarnya itu dari kayu gitu ya, dimana bahan bakunya ya kayu seperti yang ada terlihat di gambar ya, dari pepohonan. Kita akan bahas paling tidak satu-satu, walaupun nanti ada contoh-contoh yang lainnya yang mungkin lebih dekat dengan teman-teman. Kita bahas yang pertama adalah dari waktu menunggu. Waktu menunggu ini harus dipertimbangkan ya, untuk nyetok bahan bakunya berapa, jumlahnya berapa juga. Di mana perusahaan harus memiliki bahan baku yang cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi, sudah tentu. Di mana selama masa perantara atau masa antara pengiriman order dengan penerimaan bahan baku, perusahaan harus memiliki bahan baku yang cukup ya. Contohnya atau misalnya, waktu antara pengiriman order dengan penerimaan bahan baku adalah 30 hari. Ketika kita mengirimkan orderannya ya, kita order bahan baku gitu, dan baru kita terima itu 30 hari kemudian gitu ya. Maka perusahaan benar-benar harus memiliki jumlah persediaan bahan baku setidaknya selama 1 bulan atau 30 hari untuk mencegah timbulnya stagnansi produksi. Sebagai contoh seperti ini. Ketika kita punya persediaan bahan baku 100 ya, 100 kayu atau 100 pieces atau 100 apapun itulah gitu. Dan kita proses, di mana kita proses dan akhirnya kita jual. Atau prosesnya mungkin memerlukan waktu yang sangat panjang, atau mungkin langsung dijual juga dalam bentuk bahan baku ya, padahal misalnya harus memang ada prosesnya. Nah, ketika 100 pieces ini sudah terproses gitu ya, pada hari itu berarti hari kedua ketika kita tidak mempunyai bahan baku lagi,
ya berarti stagnan gitu ya. Berarti kita stagnan. Kita benar-benar menunggu yang kemarin 100 itu diproses dan kapasitas kita mungkin 100 itu juga gitu. Kita proses gitu. Berarti hari kedua kita nggak punya. Hari ketiga kita nggak punya. Padahal kalau kita pesan pada hari pertama, barangnya itu datang 30 hari yang akan datang. Berarti hari kedua sampai hari ke-30 ini benar-benar stagnan gitu. Benar-benar yang namanya stagnan. Nah, kita harus mempertimbangkan hal tersebut gitu. Benar-benar hari kedua sampai hari ke-30 atau selama 1 bulan setidaknya bahan baku tuh kita harus ready gitu. Jadi ketika hari pertama kita memproses 100 pieces, hari kedua kita masih ada 100 pieces lagi untuk diproses, hari ketiga kita masih ada 100 pieces lagi untuk diproses. Ketika kapasitas produksi atau kapasitas memproses kita adalah 100, setidaknya kita memiliki 100 dikali 30 gitu ya. Berarti ada 3000 pieces setidaknya kita udah ready. Karena apa? Karena untuk bulan berikutnya, misalnya untuk tanggal 1 bulan berikutnya, kita harus mesen calling persediaan bahan baku tuh tanggal 1 bulan sebelumnya gitu. Misalnya kita mulai pada bulan Desember gitu ya dengan kapasitas sehari proses produksi itu 100 pieces gitu. Pada hari pertama ini tanggal 1 Desember misalnya kita atau 1 Januari lah yang biar gampang. 1 Januari kita memproses 100 pieces. Berarti kita untuk bulan berikutnya tanggal 1 bulan Februari kita sudah pesan dari sekarang karena pengiriman order dengan penerimaan bahan baku itu ada waktu 30 hari untuk 100 pieces di tanggal 1 Februari. Begitu juga seterusnya tanggal 2 dan sebagainya. Itu contohnya untuk persediaan bahan baku ya, bahan baku. Kalau misalnya kita pesannya datangnya itu 30 hari jaraknya. Begitu juga dengan sebenarnya barang yang lainnya juga sering kejadian yang seperti ini. Bahkan barang jadi pun sering kejadian yang seperti ini. Sebagai contoh misalnya pengusaha online atau pedagang online gitu ya, yang berjualan itu di Shopee misalnya, di Shopee dan dia harus yang namanya nyetok ya, harus nyetok atau mungkin kita ngelihat dari sistem pembayaran Shopee itu sendiri ya. Dimana sistem pembayaran Shopee itu sendiri biasanya paling lama atau misalnya kalau pengiriman di luar itu kita kan menjual barang gitu ya. Menjual barang gitu. Ini masalah modal dan juga masalah stok juga bisa nih. Modal dan stok juga bisa. Kita menjual barang pengirimannya keluar Jawa. Itu di Shopee kejual laku dan biasanya pembayaran itu baru cair sekitar 7 hari. Sekitar lah, more or less sekitar 7 hari. Seperti itu. Nah, kalau kita menjual sehari itu menjual 10 pieces gitu ya. 10 pieces gitu. Dan kita sudah menjual, kita udah ngirim, kita modalin dulu kan kalau di Shopee karena walaupun udah dibayar sama pembeli, tetap kita cairnya adalah 7 hari ke depan kalau misalnya di luar Jawa misalnya. Nah, kita harus mempertimbangkan kalau misalnya sehari kita laku 10 pieces, berarti di hari kedua paling enggak kita punya modal untuk nyetok atau untuk modalin dulu 10 pieces di hari kedua. Di hari ketiga juga, hari keempat juga, hari kelima selama seminggu kalau misalnya ini waktunya adalah 7 hari. Supaya pada pekan depan kita sudah punya modal lagi ya. Bagaimana kalau misalnya kita tidak mempersiapkan ya, kita sekarang 10 pieces gitu. 10 pieces padahal modal kita hanya 30 pieces misalnya. 10 pieces cairnya nanti duit seminggu lagi. Bulan apa hari kedua kita kejual 10 pieces, 20 udah kejual ke 20. Hari ketiga kejual 10 pieces. Hari keempat ini kita udah nggak punya modal. Hari keempat, kelima, keenam ya kita udah nggak punya modal lagi. Lah kalau 3 hari ini kita nggak punya modal seolah-olah ya nggak apa-apa. Nanti kan ada modal lagi. Iya kalau berpikirnya hanya masalah perputaran saja. Bagaimana dengan pasar? Nanti ada pasar yang beli atau ada pelanggan banyak pelanggan yang beli di hari keempat, kelima dan keenam dan kita nggak punya modal untuk beli itu, pelanggan akan lari. Pangsa pasar kita semakin menurun ketika kita tidak benar-benar memanage yang namanya persediaan. Baik itu di bahan baku maupun bahkan yang tadi contohnya di Shopee, kalau kita nggak siap untuk nyetok atau siap untuk modal ketika ada delay di situ, waktu delay perputaran, entah itu delay memesan, entah itu delay dalam pembayaran, itu kita bisa kehilangan pangsa pasar kita kalau kita tidak memanagenya dengan baik. Itu kita lihat dari faktor atau variabel waktu menunggu. Kemudian yang kedua, masih di bahan baku. Frekuensi pemakaian. Nah, misalnya frekuensi pemakaian bahan baku juga mempengaruhi jumlah persediaan bahan baku. Tentunya persediaan bahan baku yang sering dipakai akan lebih besar pemakaiannya ya. Bahan baku yang sering dipakai akan lebih besar untuk
kapasitasnya atau kuantitasnya dibandingkan dengan persediaan bahan baku yang jarang dipakai. Otomatis dalam membuat suatu produk jadi kan bahan bakunya jarang, yang cuma satu gitu ya. Satu bahan baku aja. Pasti ada bahan baku yang lain, bahan baku yang lain, bahan baku yang lain. Misalnya dalam eh, apa namanya, kayu misalnya tadi ya, furniture ya, mungkin bahan baku utama yang sering dipakai adalah kayu tadi gitu ya, kayunya. Mungkin ada bahan baku yang lain, misalnya cat gitu ya, cat untuk ngecat ketika sudah jadi atau barang setengah jadinya, atau paku di dalamnya dan sebagainya, atau bahan baku yang lainnya. Dalam masakan pun juga sama kan, ketika kita menggunakan misalnya uh, stick gitu ya, stick daging sapi, mungkin yang bahan baku utamanya adalah daging sapi itu sendiri, tapi ada bahan baku bumbu-bumbu yang lain yang memang digunakan, atau mungkin kuantitasnya tidak sebanyak sapinya ini, main course-nya ini gitu. Nah, kita juga harus ngelihat seperti itu. Kita harus ngelihat frekuensi pemakaian bahan bakunya untuk yang akan nanti mempengaruhi jumlah persediaan bahan baku. Otomatis yang lebih sering digunakan ya, dan juga kuantitasnya itu akan memerlukan persediaan yang lebih banyak dibandingkan yang bahan baku yang tidak atau jarang digunakan. Oke, itu yang kedua terkait dengan frekuensi pemakaian. Untuk investasi sendiri juga, di mana investasi pada bahan baku berkaitan dengan kebijaksanaan mengenai jumlah persediaan bahan baku yang direncanakan oleh pimpinan perusahaan. Investasi pada persediaan pada waktu kehidupan ekonomi yang lesu akan berbeda dengan ekonomi yang sedang tumbuh, di mana muncul kesempatan terbuka untuk dimanfaatkan oleh perusahaan. Baik, setelah kita melihat yang pertama dan yang kedua, kita jadi melihat ya, mana persediaan yang memang perlu banyak, mana yang sedikit. Itu yang pertama, kita jadi investasi di mana yang banyaknya nih gitu. Yang kedua, kemudian kita ngelihat ketika ekonomi memang sedang lesu, ya investasi di persediaan bahan baku mungkin tidak sebanyak ketika ekonomi sedang normal atau bahkan sedang bertumbuh. Ketika sedang bertumbuh mungkin investasi di persediaan akan ditambah gitu ya. Akan ditambahkan untuk apa? Untuk memenuhi permintaan pasar, atau menjaga pangsa pasar, atau memperluas yang namanya pangsa pasar. Di mana faktor lain yang mempengaruhi investasi bahan baku juga ada yang namanya di pengangkutan antar daerah produksi dengan perusahaan gitu. Ketika memang area yang namanya area produksi itu jauh dari perusahaan, otomatis investasinya akan lebih besar. Ada investasi distribusi, ada memang harus menyediakan dulu stoknya karena jauh gitu, apalagi di daerah-daerah pedalaman ada hambatan-hambatan transportasi, otomatis ya perlu yang namanya investasi persediaan yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah produksinya dekat dengan perusahaan gitu ya, harus bikin gudang, bikin tempat produksi, bikin macam-macam yang lainnya. Itu terkait dengan investasi. Kemudian sifat fisik, di mana persediaan bahan baku yang cepat rusak lebih kecil dibandingkan persediaan bahan baku yang tahan lama gitu. Contohnya kita harus bisa memanage hal itu juga. Kalau yang cepat rusak harusnya uh, bisa di manage itu ya, jumlahnya bisa di manage dan sebagainya, agar apa, controllingnya lebih besar. Atau misalnya ketika kita memang bahan baku utamanya memang cepat rusak, ya kita harus benar-benar bisa memanage hal tersebut ya. Kita harus nambah cost perawatan, cost untuk mempercepat perputaran tersebut gitu ya, dan cost untuk controlling yang lain-lainnya seperti itu. Itu terkait dengan yang namanya sifat fisik. Ada juga nih, ini masuk ke penawaran bahan baku. Di mana apabila produksi bahan baku bersifat musiman, sedang permintaan terhadap barang jadi teratur sepanjang tahun, maka tentu persediaan bahan baku akan semakin besar. Contohnya misalnya permintaan terhadap bahan jadinya atau barang, atau mungkin permintaan jual beli bahan baku itu sendiri atau barang jadinya, itu memang setiap tahun permintaan selalu tinggi atau selalu ada lah, teratur gitu. Sedangkan yang namanya bahan baku itu sifatnya musiman, otomatis menyediakan bahan baku yang lebih besar untuk apa? Untuk memenuhi permintaan pelanggan, permintaan pasar seperti itu ya. Contohnya misalnya ketika tadi kita bahas masalah furnitur, di mana yang namanya furnitur permintaan pasarnya ya rutin, atau ya setiap waktu itu ada sepanjang tahun gitu. Otomatis perusahaan harus menyetok bahan baku yang lebih besar untuk memenuhi permintaan selama setahun itu, yang nggak harus drop di depan langsung ada semua, enggak, tapi untuk menjaga stabilitas produksi harus ada sepanjang tahun yang lebih besar dibandingkan dengan permintaannya yang musiman juga, yang mengikuti permintaan musiman juga. Sebagai contoh misalnya selain furnitur itu ada buah-buahan juga. Buah-buahan kan musiman nih,
gitu ya, musiman. Nah, tapi ternyata permintaan itu ada terus gitu ya, nggak harus nunggu musim duren. Kalau kepingin makan duren nggak harus nunggu musim mangga, harus makan mangga. Tapi perusahaan atau penjual itu menyediakan itu. Tapi otomatis konsekuensinya adalah baik furnitur maupun buah-buahan harus menyediakan pergudangan gitu ya. Maintenance-nya juga, misalnya kalau buah-buahan ya harus di freezer, nambah kos biaya lagi gitu. Ada investasi untuk beli bahan baku itu sendiri gitu ya, biasanya mungkin sedikit, tapi karena ini untuk memenuhi permintaan pasar, membeli lebih banyak daripada yang seharusnya kayak gitu. Apalagi ketika tempat produksinya dengan tempat penjualannya atau perusahaannya itu dalam jarak yang cukup jauh. Nah, sebaliknya apabila bahan baku tersedia dalam jumlah yang enggak terbatas atau tidak terbatas pada suatu tempat di mana perusahaan berlokasi, maka persediaan bahan baku tidak diperlukan. Contohnya misalnya pada perusahaan batu bara umpamanya, tidak perlu menyimpan bahan baku gitu. Di gudang batu bara itu nggak perlu disimpan banyak-banyak gitu ya. Karena di sekitar perusahaan tersedia yang tidak terbatas jumlahnya. Ini analoginya tidak terbatas maksudnya melimpah gitu. Di mana perusahaan ya ada berdiri dekat dengan tambang batu bara itu sendiri, dimana ketika habis ditambang langsung didistribusikan, ketika ditambang jadi nggak perlu nyetok banyak-banyak, nggak perlu ditumpuk dan sebagainya, seperti itu. Nah, untuk perputaran bahan mentah sendiri dapat ditentukan dengan formula sebagai berikut. Ini sama dengan yang di part 1 ya, sama persis dengan di part 1, dimana raw material turnover ya, yang namanya perputaran ya, perputaran persediaan gitu ya, perputaran bahan baku ya, dari biaya yang digunakan, yang diperlukan, dan dari rata-rata persediaan gitu, rata-rata persediaan. Nah, cara ngitungnya gimana ya? Contohnya persediaan bahan baku pada tanggal 31 Desember tahun 82 itu masih ada sisa 600.000. Pembelian bahan mentahnya selama tahun berikutnya 1983 itu ada 2.400.000, di mana bahan mentah yang tersedia berarti persediaan bahan baku yang ada tahun sebelumnya ditambah dengan pembeliannya itu ada sekitar 3 juta ya, 600 ditambah 2.400.000 ya. Sedangkan persediaan bahan mentah ketika di akhir tahun 83 itu ada sekitar 500.000, sehingga biaya bahan mentah yang dipakai sesungguhnya adalah pada tahun 83 ada 2.500.000. Sekarang kita diminta untuk perputaran bahan mentahnya dan juga investasinya berapa. Ya gampang banget ya, masih sama seperti yang kemarin, dimana kita cari dulu rata-rata bahan mentah yang digunakan. 600.000 tambah 500, 600 ini yang tadi 82 Desember 82, ini 83 ya, 83. Oke, ini ya 600.000 ditambah 500.000 seperti itu, dibagi 2 ketemu 550. Untuk perputarannya 2.500.000 ini biaya yang benar-benar digunakan untuk beli bahan mentah atau bahan baku, dibagi ya, dibagi rata-ratanya berapa, ketemu 4,5 kali, dimana perputarannya umur bahan mentahnya itu sendiri ya, yang ada persediaan yang ada sekitar 80 hari, karena setahun 360 dibagi 4,5. Dan investasi pada bahan mentah sendiri sebenarnya sama, hampir sama ya, sama ini gitu ya, tinggal di putar-putar aja lah, dimana berarti biaya yang sesungguhnya dibagi 45 kali perputaran sekitar 550.000 untuk investasi pada bahan mentah pada satu kali perputaran. Pada satu kali perputaran atau 80 hari tersebut butuh dana sekitar 555.555 atau 550.000 lah per satu kali putar. Itu untuk bahan baku ya. Saya pikir ini cukup jelas karena ini mengulang yang sebelumnya. Sekarang kita membahas terkait dengan yang namanya bahan setengah jadi. Nah, tadi kalau furnitur ya, yang kayu barang jadinya, ini barang setengah jadinya. Nah, ini barang setengah jadinya biasa disebut barang dalam proses gitu ya. Tingkat barang setengah jadi yang dimiliki oleh perusahaan sangat-sangat tergantung pada yang namanya panjang dan kompleksnya proses produksi perusahaan, yang berkaitan dengan panjangnya proses produksi. Tergantung ya, tergantung di industri mana perusahaan ini berada gitu ya, khususnya di perusahaan yang bergerak di bidang industri produksi dan sebagainya, pasti ada barang-barang yang namanya barang setengah jadi. Persediaan barang setengah jadi merupakan jenis persediaan yang paling tidak liquid
dibandingkan dengan komponen yang lainnya. Artinya sulit dikonversi ke rupiah, dan tingkat konversinya pun kalau bisa dikonversi itu cukup rendah dibandingkan dengan komponen lainnya. Kenapa cukup rendah? Ya karena sudah melewati proses produksi sebenarnya, dari barang jadi ke barang setengah jadi. Ini memang bisa diperjualbelikan lah ya, bisa diperjualbelikan. Tapi kalau dikonversi harganya itu nanggung gitu. Kalau misalnya diubah lagi menjadi barang jadi, ini nilainya udah naik drastis gitu. Tapi kalau dijualnya dalam barang setengah jadi, antara barang setengah jadi ke barang mentah tadi nilainya kurang tinggi gitu ya, dibandingkan dengan ketika memang nanti diproses sampai akhir. Dimana untuk perputarannya atau perhitungannya juga sebenarnya hampir itu sama gitu. Cuma di awalnya saja mungkin kita perlu ada penambahan. Dimana kalau misalnya barang persediaan bahan dalam proses atau persediaan bahan setengah jadi pada tanggal 31 Desember 82 ada 800.000 bahan baku yang digunakan. Ya ini tadi ada bahan baku yang digunakan ya, karena ya kan barang setengah jadi kita perhitungkan juga bahan baku yang digunakan itu ada sekitar 2.500.000. Ada upah untuk memprosesnya, ada biaya lain untuk proses produksi 700 dan 500, sehingga biaya barang dalam proses yang tersedia lebih besar ya, otomatis yang namanya 4.500.000, di mana persediaan di akhir tahun 83 itu 800.000. Biaya bahan prosesnya berapa yang benar-benar digunakan, yaitu 3.700.000. Diminta perputarannya gimana dan investasinya kayak gimana, sama persis. Rata-rata bahan dalam proses adalah 800.000 ditambah 800.000 bagi 2. Dari mana perhitungannya? Ya ini ya, 800.000 ditambah 800.000 dibagi 2. Sedangkan perputarannya adalah 3.700.000 yang benar-benar dikeluarkan ya dalam proses, dan juga dibagi 800.000 ini tadi. Ketemu 4,6 kali. Kalau mau dihitung lamanya, umurnya ya 360 dibagi 4,6. Tapi kita langsung saja pada investasi pada bahan persediaan, yaitu 3.700.000 dibagi 4,6. Ketemunya 804 untuk presisinya. Sebenarnya more or less sama lah 800.000. Cuma ini lebih sedikit. Ini untuk barang setengah jadi. Jadi kurang lebihnya sama ya. Kurang lebihnya sama. Hanya pertambahannya pada alur prosesnya saja. Seperti itu. Itu barang setengah jadi. Sekarang kita masuk ke bahan jadi. Yang ini sudah jadi, sudah dijual, siap diperdagangkan. Di mana barang jadi merupakan barang yang siap diproduksi tetapi belum dijual ya, belum dijual. Perusahaan yang memproduksi untuk pesanan biasanya memiliki persediaan yang lebih kecil. Persediaan yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang memproduksi untuk pasar. Biasanya kalau ada pesanan gitu ya, mungkin pre-order gitu, jadi persediaan barang jadinya itu lebih kecil. Jadi ketika ada pre-order baru memproses gitu, dibandingkan dengan perusahaan yang memproduksi untuk pasar. Misalnya kayak di perusahaan dagang. Di perusahaan dagang kan otomatis memproduksi untuk pasar ya, atau membeli itu untuk pasar. Jadi ya membeli dari lebih dari satu sumber dijadikan satu tempatnya, dan itu memang nanti langsung berhubungan dengan konsumen seperti itu. Dimana faktor yang mempengaruhi tingkat persediaan barang jadi itu sendiri, kita melihat yang dari namanya ramalan penjualan. Kita harus mengetahui, kita harus bisa meramalkan penjualan ke depan itu bakalan seperti apa. Nah, nyetoknya kurang lebihnya adalah sesuai dengan ramalan penjualan. Misalnya kita bisa meramalkan pada bulan kedua, ketiga, selama satu semester di tahun tertentu adalah seperti itu, ya kita menyediakannya adalah seperti itu. Otomatis dalam meramal penjualan punya rumus dan teknik tersendiri. Oke, yang kedua adalah dari proses produksinya ya. Kita juga bisa melihat yang namanya suatu barang atau suatu produk, belum tentu proses produksinya itu singkat, bisa juga lama gitu. Mungkin barang-barang pabrikasi cepet gitu proses produksinya gitu ya. Yang namanya elektronik ya sekarang sudah proses produksinya berdasarkan by program, mesin semuanya, dan itu mungkin bisa 1 hari jadi ketika komponennya ada. Itu mungkin bisa lebih cepat gitu. Sehingga pada perusahaan-perusahaan, contohnya anggap aja elektronik, handphone atau laptop dan sebagainya, ketika di pasar permintaannya itu tinggi gitu ya, di pasar itu permintaannya itu tinggi, itu bisa langsung direspon dengan cepat dengan memproduksi lebih banyak lagi untuk memenuhi permintaan gitu. Contohnya seperti itu. Tapi beda dengan produk-produk pertanian, misalnya di hidroponik misalnya gitu ya. Ketika permintaan tinggi,
Ya, ada satu kapasitas tertentu ya mungkin ada yang mass production ya. Tapi ketika mass production itu juga masih belum cukup, otomatis harus nambah lagi ya, nambah instalasi. Ketika sudah nambah instalasi pun perlu waktu gitu. Setidaknya 30 hari dan berapa? 30 hari untuk memproduksi. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, persediaan barang jadi ini juga dipengaruhi dari proses produksi. Kemudian kebutuhan investasi pada persediaan. Kita sudah bahas masalah investasi pada persediaan ya. Ketika memang permintaan pasar tinggi, otomatis investasinya oke. Ketika pasar sedang lesu, ya otomatis mengikuti di situ. Oke, di mana ramalan penjualan biasanya benar-benar disusun oleh manajer pemasaran. Karena manajer pemasaran sudah langsung di garda terdepan ya, mengetahui permintaan-permintaan konsumen. Schedule produksi dalam kaitannya dengan penyediaan jumlah kebutuhan barang jadi yang diminta oleh manajer pemasaran tanpa menciptakan kelebihan persediaan akan membantu meminimalisir keseluruhan biaya perusahaan. Kalau misalnya sudah diramalkan, kita harus bisa menyediakan schedule penyediaan jumlah kebutuhan barang jadinya. Berarti pada bulan pertama berapa, bulan kedua berapa, ketiga berapa, dan sebagainya. Misalnya pada bulan Januari ya sekian, 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 tapi ternyata mau puasa dan barang jadinya itu berkaitan erat dengan Ramadan atau Islami dan sebagainya, di mana akan meledak pada musim-musim Ramadan, hari raya tertentu, hari raya Idul Fitri misalnya, otomatis persediaan di situ harus lebih banyak. Nah, ini akan membantu manajemen persediaan khususnya barang jadi tanpa menciptakan kelebihan ya. Di Januari nggak kelebihan bahan baku dan juga waktu hari raya juga nggak kelebihan ataupun kekurangan. Ini meminimalisir pengelolaan biaya dalam perusahaan, di mana pimpinan perusahaan dapat menetapkan persediaan yang aman untuk mengatasi adanya kemungkinan perubahan permintaan atau perubahan siklus produksi. Kita juga harus bisa melihat hal seperti itu. Musiman itu ada ya, tadi kayak hari raya dan sebagainya. Tergantung produk kita tuh ada kaitannya apa tidak. Dan juga kita juga harus nggak presisi-presisi amat sih ketika schedule-nya permintaannya tuh 1000, kita ya jangan ngepas 1000 dong gitu. Kadang-kadang kita memang dilebihkan. Nah, biasanya kalau misalnya 1000 itu udah kejual, ada kelebihannya misalnya 200 gitu ya. 200 ini bisa ditambahkan untuk dijual lagi kalau misalnya permintaannya masih oke, tapi kalau misalnya tidak pun bisa digunakan di periode berikutnya atau mungkin dijual dengan harga murah atau mungkin bagi kebijakan perusahaan tertentu dijual ke internal perusahaan dengan harga yang lebih murah, itu pun juga bisa. Tergantung perusahaannya masing-masing pakai cara yang seperti apa. Toh 1000-nya udah nutup gitu. Dengan demikian jelas bahwa penetapan persediaan yang aman hanya dapat dicapai melalui ramalan penjualan yang realistis dan schedule produksi yang baik ya. Manajemen persediaan dan manajemen piutang ini, kita sudah bahas manajemen piutang, memiliki hubungan yang sangat erat. Jika suatu unit produk terjual dengan kredit, maka persediaan akan berkurang ya. Ketika ada persediaan nih, terus terjual dengan kredit, maka persediaan akan berkurang kan. Dari yang 10 kejual 3, berarti tinggal 7. Namun piutang akan bertambah. Nah, ketika piutang itu dibayar oleh debitur, maka piutangnya hilang ya, atau hilang atau selesai, tapi kas akan bertambah, kas ya. Karena dekatnya hubungan antara komponen-komponen modal kerja tersebut, maka fungsi manajemen yang dilakukan terhadap persediaan dan piutang biasanya tidak bebas satu sama lain. Karena apa? Karena saling berkaitan. Mau nambah persediaan tapi piutangnya masih gantung nih. Mau beli pakai apa? Padahal mau beli persediaan pun dari kas. Kasnya dari mana? Kasnya dari piutang. Muter di situ. Jadi memang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Sehingga yang namanya manajemen finansial itu akan saling berkaitan. Tidak hanya manajemen persediaan dengan manajemen piutang aja, tapi dengan yang lainnya. Dengan manajemen kas pun juga sama ya. Persediaan, piutang, kas gitu ya. Bahkan manajemen finansial pun tidak berdiri sendiri. Manajemen finansial ya bersama-sama dengan manajemen pemasaran seperti yang tadi. Kalau mau produksi padahal kaitannya dengan uang, kita juga harus bisa berkaitan dengan yang namanya ramalan penjualan. Padahal ramalan penjualan yang nyusun bukan manajemen keuangan misalnya, tapi manajemen pemasaran seperti itu. Jadi saling berkaitan. Mungkin manajemen pemasaran pun juga sama. Gimana bisa melakukan pemasaran, meramalkan kalau misalnya dananya tidak ada hubungannya dengan keuangan. Gimana mau meramalkan kalau SDM-nya nggak masuk itu dengan manajemen sumber daya manusia. Gimana sudah oke, udah klop, udah siap, tapi tidak ada strategi yang jelas, hubungannya sama manajemen strategi
atau informasinya nggak ada, hubungi dengan manajemen informasi, dan seperti itu. Pada intinya semuanya saling berkaitan satu sama lain. Mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan untuk sesi kali ini terkait dengan manajemen persediaan part 2. Untuk menutup sesi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.